Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Langsung saja kita akan membahas bab 1, yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita telah membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Sedangkan pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang etos kerja sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Mari kita bersama-sama membaca Quran Surat At-Taubah ayat 105 dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Identifikasi tajwid pada Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, lafaz fasayarallahu. Hukum bacaannya lam jalalah tafkhim, karena ada lafaz Allah didahului oleh fathah. Yang kedua, amalakum wa rasuluhu. Hukum bacaannya idhar safawi, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Wal mu'minuna. Hukum bacaannya alif lam qamariyah, karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu mim. Wasyahadah. Hukum bacaannya alif lam syamsiyah, karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah berupa shin. Fayunabbi'ukum bima. Hukum bacaannya ikhfa safawi, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Asbabun nuzul Quran Surat At-Taubah ayat 105. Menurut kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, seusai berperang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini? Ada seseorang menjawab, mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Allah sendiri yang melepaskannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah menurunkan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kemudian Rasulullah melepaskan dan memaafkan mereka. Tafsir Quran Surat At-Taubah ayat 105. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Allah mengingatkan mereka bahwa setiap amal baik atau buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan. Amal tersebut akan disaksikan oleh Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Pada hari kiamat, Allah akan membuka tabir penutup yang menutupi mata mereka sehingga mengetahui dan melihat secara langsung hakikat amal mereka sendiri. Hadis tentang etos kerja. An Abi Abdullah Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudha ahadukum ahabulahu thumma ya'ti al-jabala fayati bi huzmatin min hatabin ala dharihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajahu khairul lahu min ayyas alan nasa a'tahu aw mana'uhu. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu an berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari. Tujuan bekerja dalam Islam. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi tujuan mulia yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara rinci tujuan bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menolak kemungkaran. Ketiga, kepentingan amal sosial, serta yang keempat, memberi nafkah keluarga. Adapun cara meningkatkan etos kerja. Yang pertama, membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Serta yang kelima, melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Manfaat etos kerja. Manfaat yang pertama yaitu terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Yang kedua, menjaga martabat diri sendiri. Yang ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta yang keempat, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Itulah materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 bab yang pertama, yaitu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk update video-video selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.